Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja pembahasan mengenai subrutin, prosedur, dan fungsi. Jadi ini adalah materi lanjutan dari komputer pemrograman ya. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu, yaitu subrutin ya atau subprogram. Merupakan bagian dari program yang dibuat secara terpisah untuk melaksanakan sebagian dari tugas yang harus diselesaikan oleh suatu program. Pada dasarnya ada dua macam bentuk subrutin atau subprogram ini, yaitu jenisnya adalah prosedur dan yang kedua fungsi. Di mana perbedaannya, nanti kalau prosedur itu adalah bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas tertentu dan tidak menghasilkan nilai balik ketika subrutin dipanggil. Kalau fungsi adalah bagian dari program yang dibuat terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Nah, jadi perbedaannya ketika prosedur itu tidak menghasilkan nilai balik, sedangkan untuk fungsi itu menghasilkan nilai balik. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu prosedur ya. Jadi yang tidak menghasilkan nilai balik. Manfaat dari pembuatan prosedur ini yang pertama adalah modularisasi, yaitu suatu program yang besar dan kompleks dapat dibagi ke dalam beberapa prosedur sehingga setiap prosedur merupakan bagian yang mudah dikerjakan. Atau yang kedua, manfaatnya adalah sebagai simplifikasi. Dalam suatu program sering diperlukan suatu tugas yang harus dikerjakan secara berulang-ulang dengan nilai atau variabel yang berbeda. Agar tidak merepotkan, ya, maka tugas ini cukup ditulis sekali saja dalam bentuk prosedur, kemudian yang diulang-ulang adalah pemanggilannya. Gitu ya. Jadi manfaat pembuatan prosedur itu ada dua. Yang pertama adalah modularisasi. Modularisasi itu adalah membuat program yang awalnya besar dan kompleks itu menjadi prosedur-prosedur yang kecil, sehingga nanti bagiannya lebih mudah untuk dikerjakan dan dievaluasi. Kemudian yang kedua adalah simplifikasi. Ya, tidak jarang suatu program itu tugasnya sering dikerjakan berulang-ulang. Nah, daripada saya menuliskan program tersebut secara berulang-ulang di dalam suatu source code-nya, maka saya perlu saja satu program yang nanti hanya akan dipanggilnya yang berulang-ulang. Gitu ya. Itu untuk prosedur. Bentuk umumnya, ya, yang pertama itu adalah prosedur, kemudian diberi nama prosedur. Ya, spesifikasi dari prosedur, keadaan awal sebelum prosedur dilaksanakan dan juga keadaan akhir setelah prosedur dilaksanakan. Kemudian deklarasinya, yaitu deklarasi variabel-variabelnya, lalu deskripsinya. Artinya adalah tugas-tugas prosedur itu apa saja. Contoh ya. Andaikan sebuah program itu menyediakan fasilitas untuk menghitung luas, keliling, dan diagonal dari sebuah persegi panjang dengan kemungkinan pemilihan melalui suatu menu. Ya, jadi bayangkan saya akan membuat suatu program di mana program itu bisa menghitung luas, keliling, dan diagonal suatu persegi panjang. Nah, contoh soal di atas itu dapat dibagi ke dalam 6 prosedur. Apa saja? Yang pertama adalah prosedur untuk menampilkan menunya dulu. Lalu prosedur membaca dimensi persegi panjang, ya toh, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Menghitung luas, menghitung keliling, menghitung diagonal, dan yang terakhir setelah dihitung semua adalah menampilkan hasil. Gitu. Ini contohnya ya, algoritma 4 persegi panjang. Algoritma ini menunjukkan contoh pemakaian prosedur untuk menghitung luas keliling diagonal dari 4 persegi panjang. Nah, ini saya buat secara source code saja ya. Jadi deklarasi integer adalah pil ya. Kemudian real, panjang, lebar, hasil. Pil itu apa? Pil itu pilihan. Pilihan itu yang buat nanti di menu. Saya mau memilih mana? Menghitung luas, keliling, atau diagonal. Jadi ini milih. Ya, enggak tiga-tiganya muncul. Kalau tiga-tiganya muncul, kita tidak menamakan itu sebagai prosedur.
Kalau prosedur itu hanya mengambil salah satu dari yang disediakan. Kemudian saya akan membuat gini, prosedur menu, prosedur baca dimensi, prosedur hitung luas, prosedur hitung keliling, prosedur hitung diagonal, dan prosedur tampilkan hasil. Itu ya, jadi ini nanti di dalamnya itu prosedur-prosedur untuk menghitung keinginannya. Nah, ini deskripsinya. Yang pertama pilihan itu 0, kemudian repeat itu berarti diulang. Lalu memanggil prosedur menu, masukkan pilihan Anda. Yang dibaca adalah pilihan. Jika pilihannya kurang dari 4, maka dia akan milih sesuai ini. Gitu ya, ada luas, ada keliling, ada diagonal, atau yang keempat, selesai, sampai jumpa. Nah kalau enggak, if itu kan berarti pilihan ya. Kalau dia tidak kurang dari 4, artinya selain itu, maka defaultnya apa? Pilihan salah, ulang. Kemudian end case, kasus selesai. Nah, jika pilihan kurang dari 4, maka yang nampil hasilnya adalah seperti ini. Menu program 4 persegi panjang. Ya. Yang satu menghitung luas, menghitung keliling, menghitung diagonal, dan keluar dari program. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Hitung luas, hitung keliling, hitung diagonal, ya kan? Ini yang akan kita inginkan kan? Kemudian di sini deskripsinya ya. Kemudian kita mulai dari satu-satu prosedurnya ya. Yang di awal tadi ada prosedur baca dimensi. Prosedur baca dimensi itu adalah masukkan panjang dan lebar. Ya, kemudian prosedur hitung luas. Deklarasinya adalah luas itu himpunan bilangan real. Deskripsinya luas itu adalah panjang kali lebar. Lalu apa lagi? Ada hitung keliling. Hitung keliling itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di sini nanti akan ada banyak variabel-variabel lokal ya. Jadi misalkan tadi di awal di sini berarti variabelnya adalah pil itu ya. Ya, jadi pil itu antara 0, 1, 2, 3, 4 atau selain itu semua. Kemudian ada variabel lokal lagi. Mana? Nah ini, luas. Oke. Lalu ada variabel lokal lagi namanya keliling. Lalu ada variabel lokal lagi namanya diagonal. Nah, panjang dan lebar ini apa? Ternyata panjang dan lebar itu bukan variabel lokal, tapi variabel secara umum. Karena variabel ini itu dipakai untuk prosedur-prosedur lain. Ya kan? Nah, kalau keliling ini kan dia tidak berfungsi di sini kan. Demikian juga diagonal. Diagonal itu nggak ada fungsinya dihitung luasnya. Tetapi panjang dan lebar semuanya itu ada. Ya, jadi panjang dan lebar ini termasuk variabel global. Nah, kemudian di sini prosedur tampil hasil. Right-nya adalah hasil sama dengan hasil. Jadi yang diinginkan itu apa nanti? Oke, itu adalah gambaran dari suatu prosedur. Kemudian selanjutnya adalah mengenai fungsi. Jadi prosedur dan fungsi tadi bedanya cuman kalau prosedur itu hasil dari prosedurnya tidak bisa dieksekusi lagi, ya, tidak bisa kita ambil untuk eksekusi lagi. Tapi kalau fungsi, ya, harus mengembalikan suatu nilai ke program yang menggunakan fungsi. Jadi hanya bisa mengembalikan nilai melalui parameter input output. Gitu ya, hakikatnya sama dengan prosedur, tapi harus mengembalikan suatu nilai ke program yang menggunakan fungsi. Bentuk umumnya gimana? Sama ya, fungsi, kemudian nama fungsinya apa, parameter formalnya apa, kemudian tipe hasilnya. Deklarasi variabel lokal, deskripsi langkah-langkahnya, kemudian pengembalian nilai, lalu return hasil. Contoh melaksanakan fungsi matematika. Jadi kalau saya punya fx sama dengan x kuadrat plus 8x plus 10, ya, lalu fungsi f-nya adalah kita input bilangan x-nya yang merupakan bilangan real, lalu menghitung. Nah, hitungan ini nanti kita harus menampungnya ke dalam suatu y ya. Nah, return y. Jadi kalau x-nya 1 nanti y-nya berapa? X-nya 2, y-nya berapa? Dan itu nanti kembali ya, Nah, ini adalah fungsi.
Jadi hampir sama ya dengan istilah matematika ya. Jadi fungsi ya seperti suatu penulisannya hampir sama ya dengan matematiknya ya. Satu input, bukan satu output ya. Jadi tidak bisa satu input bisa banyak output. Lalu kemudian kita akan masuk ke kategori-kategori fungsi ya dalam bahasa C++. Yang pertama yaitu standard library function, yaitu fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh C dalam file-file header atau library-nya. Untuk function ini kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan preparator, menggunakan preprocessor directive. Nah, ini yang sudah kita ketahui dari awal ya. Ada istilah include iostream, include math dan lain sebagainya. Atau fungsi yang didefinisikan oleh programmer, yaitu fungsi yang namanya programmer defined function. Fungsi ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program, letaknya terpisah dari program utama, dan bisa dijadikan satu ke dalam suatu library buatan programmer itu sendiri yang kemudian juga di-include-kan jika ingin menggunakannya. Jadi ada dua kategori. Yang pertama adalah fungsi bawaan dari program C++-nya atau fungsi yang kita definisikan sendiri. Perancangan. Dalam membuat suatu fungsi perlu diperhatikan. Yang pertama adalah inputannya dulu harus jelas. Bentuknya apa, tipenya apa. Kemudian informasi apa yang harus diberikan oleh fungsi yang dibuat ke pemanggilnya. Algoritma apa yang harus digunakan untuk mengolah data menjadi informasi. Itu yang harus diperhatikan dalam merancang fungsi ya. Struktur fungsinya, deklarasi fungsi diakhiri dengan titik koma. Ya, deklarasi function terdiri dari tipe data yang akan dikembalikan atau void ya, lalu judul fungsi atau tidak ada kode implementasi fungsi tersebut. Jadi bentuk umumnya adalah tipe data. Tipe data masih ingat integer, float dan lain sebagainya ya. Kemudian ada tulisan void ya. Kalau tipe data yang akan dikembalikan ya, void. Nama fungsinya, misalkan fungsinya adalah luas, bisa ya. Kemudian argumennya apa? Argumen itu berarti saya mau memanggil apa saja, apakah X atau Y dan lain sebagainya. Nah, struktur fungsi yang lain, tipe data dapat berupa segala tipe data yang dikenal dalam C ataupun tipe data buatan. Namun tipe data dapat juga tidak ada dan digantikan oleh void yang berarti fungsi tersebut tidak mengembalikan nilai apapun. Nama fungsi adalah nama yang unik, argumen ada atau tidak yang digunakan menerima parameter. Antar argumen-argumen dipisahkan dengan menggunakan koma. Oke. Suatu fungsi perlu dideklarasikan sebelum digunakan. Untuk alasan dokumentasi program yang baik, sebaiknya semua fungsi yang digunakan dideklarasikan terlebih dahulu. Deklarasi fungsi ditulis sebelum fungsi tersebut digunakan. Jadi kalau saya mau membuat prosedurnya adalah luas, maka luasnya harus saya deklarasikan dulu. Ini tipenya apa ini? Integer kah, float kah, atau karakter, atau string ya. Tubuh fungsi atau definisi fungsinya terdiri atas function prototype yang disertai dengan kode implementasi dari fungsi tersebut yang berisikan statement yang akan melakukan tugas sesuai dengan tujuan dibuatnya fungsi tersebut. Kita masuk ke bentuk umumnya ya. Ya kan, tipe data ada void, ada nama fungsi, argumen-argumen. Kemudian kita masukkan variabel lokal, kemudian statement 1, statement 2 sampai statement banyak ya. Kemudian return to variabelnya apa. Nah, yang perlu jadi catatan di sini adalah deklarasi dan definisi dari fungsi tersebut ya. Jadi mengingat kembali kalau misalkan kita tahu yang namanya C++ itu adalah sequential. Sequential itu adalah pengerjaannya itu step by step dan sesuai urutan. Urutan 1 dan 2 itu kerjakan 1 dulu, setelah itu 2. Ya, atas dan bawah, atas dulu baru bawah. Jadi jika bagian dari program yang menggunakan fungsi diletakkan sebelum definisi fungsinya, maka deklarasi fungsi diperlukan.
Ya, akan tetapi jika bagian dari program yang menggunakan fungsi terletak setelah definisi fungsinya, maka deklarasi fungsi dapat tidak dituliskan. Paham nggak maksudnya di sini? Ayo, yang pertama itu kalau fungsinya diletakkan sebelum definisi, ya, maka deklarasi fungsi diperlukan. Tapi kalau misalkan bagian dari program yang menggunakan fungsinya itu terletak setelah definisi dari fungsi, maka deklarasi tidak diperlukan. Jadi contoh misalkan, saya punya fungsi menghitung luas ya, fungsi luas. Nah, manggilnya, ternyata saya memanggilnya itu berada di bawah fungsi tersebut. Oke? Setelah berarti ya, setelah definisi fungsi tersebut, maka sebenarnya deklarasinya nggak perlu saya tuliskan, karena dia akan otomatis mengikuti yang ada di atas. Tetapi kalau misalkan saya memanggil fungsi dulu, setelah itu baru saya mendefinisikan fungsinya apa, maka itu perlu dideklarasikan. Gitu ya. Nah, selain dari urutan sekuensial tadi, ternyata fungsi itu ada dua ya, ada dua jenis. Ada fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau fungsi yang mengembalikan nilai. Bisa dikatakan void atau non-void. Fungsi void adalah fungsi yang tidak mengembalikan nilai. Makanya disebut juga sebagai prosedur. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil prosesnya. Ciri-cirinya, tidak ada return, tidak adanya tipe data dalam deklarasi fungsi. Ya, dan salah satu contohnya menggunakan keyword void. Tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya, harus dipanggil dulu. Kayak tadi kan luas, diagonal dan lain sebagainya, kan itu kita panggil ya. Kita panggil karena ada prosedur sendiri kan untuk menampilkan hasilnya. Berarti kan kita manggil dulu. Dan tidak memiliki nilai kembalian dari fungsi. Itu yang void. Nah, sebenarnya void itu ya hampir sama dengan prosedur ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi non-void. Ya berarti kebalikan dari prosedur tadi. Fungsi non-void disebut juga sebagai function. Disebut non-void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses. Ciri-cirinya ada return, ada tipe datanya, dan tidak ada keyword void. Jadi kalau nggak ada void itu berarti dia function. Memiliki nilai kembalian dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu sehingga dapat langsung ditampilkan hasilnya. Nah, ini adalah contoh dari fungsi void dan non-void ya, di mana apabila fungsi void ini akan muncul ya. Kalau non-void itu tidak ada tulisan non-void di sini, tapi langsung ke deklarasinya. Void tampilkan jumlah integer A sama integer B. Kalau non-void dia langsung deklarasi, sama ya, hampir sama. Nah, kalau di dalam void ini dia muncul ya, ada tulisan cout jumlah, berarti jumlahnya nanti muncul berapa. Nah, kalau non-void di sini jumlah A plus B tidak ada cout-nya, maka dia tidak akan muncul. Ya, jadi begitu ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu adalah the main function, yaitu fungsi induk ya, induknya. Fungsi induk ini adalah fungsi yang selalu ada pada program C++, yaitu fungsi main itu sendiri. Fungsi main kemudian dalam kurung seperti ini dibutuhkan agar program C++ dapat dieksekusi. Kalau tidak ada fungsi main, maka program C++ itu masih bisa dikompilasi, tetapi nggak bisa dieksekusi. Dan pada saat program C++ dijalankan, maka compiler dari C++ itu akan mencari dulu main functionnya di mana. Setelah itu, maka akan mengerjakan prosedur-prosedur atau fungsi yang ada di main-nya dulu. Ya. Kemudian sama ya, function main ini sering dideklarasikan dalam dua bentuk, yaitu integer main atau void main, ya, void dan non-void. Oke. Ketika kita tidak memakai non-void ya, berarti di dalam function main tersebut
harus terdapat keyword return. Return itu dikembalikan di bagian akhir fungsi dan mengembalikan nilai bertipe data integer. Nah, pertanyaannya kenapa harus integer sih? Ya karena tipe data yang mendahului fungsi main adalah integer ini loh. Maka hasil returnnya pasti integer. Tujuan nilai kembalian berupa integer adalah untuk mengetahui statusnya. Kalau terminated successful, ya itu statusnya 0. Kalau terminatednya unsuccessful, ya maka dikembalikan menjadi 1. Dan ini biasanya digunakan di lingkungan Unix. Beda dengan void main. Kalau void main itu nggak perlu return ya, berarti berupa function yang void sehingga tidak mengembalikan nilai status program, maka nilai status program tidak bisa diketahui dan biasanya dipakai pada program C++ di lingkungan Windows. Oke. Ini contohnya bentuk pemanggilan fungsi. Yang pertama adalah fungsi mainnya dulu. Kemudian fungsi 1 ya. Di dalam fungsi main ada fungsi 1 dulu nih. Berarti fungsi 1 dulu yang dikerjakan. Pada saat saya mengerjakan fungsi 1 ternyata ada fungsi 3. Nah, berarti 3 dulu yang dikerjakan. Ya, karena secara sekuensial. Kemudian ada fungsi 2. Nah, baru fungsi 2 yang dikerjakan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis variabel, tapi dilihat dari skopnya, jangkauannya. Ada 3 tipe. Ada variabel lokal, variabel global, dan variabel statis. Apa itu variabel lokal? Variabel lokal adalah variabel yang hanya dikenal di daerah yang lokal. Maksudnya lokal itu adalah ya di dalam suatu fungsi atau prosedur tertentu saja dan tidak ditemukan di prosedur atau fungsi lain. Maka apa? Makanya harus dideklarasikan dulu di dalam fungsinya. Tidak bisa kita tiba-tiba memunculkan suatu variabel tanpa harus deklarasi. Apalagi variabel itu hanya dipakai di fungsi tersebut. Variabel lokal dibentuk ketika fungsi dipanggil dan akan dihapus dari memori bila eksekusinya selesai. Dan yang terakhir tidak ada inisialisasi otomatis. Jadi harus dideklarasikan dulu ya. Kalau variabel global, jadi variabel global itu adalah variabel yang dikenal di seluruh daerah dalam program. Jadi di semua prosedur atau fungsinya. Deklarasinya di luar suatu block statement ya atau di luar fungsi-fungsinya. Variabel global dapat dideklarasikan kembali ke dalam fungsi. Kalau di dalam integer main itu ada suatu variabel ya, kemudian di dalam fungsinya itu kok saya manggil variabel itu, saya deklarasi lagi, boleh. Di sini ada kelemahannya nih kalau kita menggunakan variabel global. Memboroskan memori komputer, mudah terjadi kesalahan. Pembuatan fungsi lebih sulit karena harus diketahui variabel global apa saja yang digunakan. Pendeteksian kesalahan program lebih sulit. Karena variabel global ini nanti bisa membuat rancu ya, Sehingga variabel global itu biasanya tidak terlalu banyak. Hanya indeks-indeks saja. Jadi kalau variabel spesifiknya lebih baik diletakkan di dalam lokal saja ya. Kemudian jika dalam sebuah fungsi terhadap variabel A, nah sekarang gini. Kalau saya punya suatu fungsi ada variabel A dan di dalam program utama juga ada variabel yang sama A juga, ya namanya sama, tipenya sama, maka variabel yang dipakai itu tergantung dari siapa yang mengaksesnya. Siapa itu maksudnya gimana? Jadi jika yang mengaksesnya adalah fungsi, maka variabel yang dipakai adalah variabel lokal. Akses itu maksudnya deskripsinya, eksekusinya di mana ini. Kalau yang mengaksesnya adalah program utama, maka yang dipakai adalah variabel dalam program utama. Gampang ini, pemahamannya mudah ini. Dan yang ketiga adalah variabel statis. Variabel statis itu ada yang bersifat lokal, ada yang bersifat global. Variabel statis yang bersifat lokal maka hanya dikenal dalam fungsi tersebut saja. Variabel statis bersifat global maka dikenal di seluruh program. Inisialisasinya hanya dilakukan sekali, yaitu pada saat fungsi dipanggil pertama. Adalah variabel yang memiliki nilai tetap. Ini apa nih namanya ini berarti? Konstanta. Ya. Artinya nilai dari variabel tersebut akan tetap diingat oleh program sehingga dapat digunakan untuk menyimpan state
nilai pada saat pemanggilan fungsi tersebut. Dan nilai variabel statis akan bernilai sama dengan nilai akhirnya. Jadi mau apapun itu yang namanya pi ya berarti 3,14. Gitu ya, itu namanya variabel statis. Lalu selain itu perlu juga dipahami mengenai argumen subrutin ya. Sebuah fungsi bisa memiliki argumen-argumen yang bersifat opsional. Argumen-argumen tersebut berfungsi sebagai parameter input yang berupa variabel-variabel bagi fungsi tersebut. Dan argumen harus bertipe data tertentu. Ada dua jenis parameter, parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang ditulis pada deklarasi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah parameter yang diinputkan dalam program pemanggil fungsi tersebut. Dapat berupa variabel atau langsung berupa nilai tertentu sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan untuk masing-masing parameter fungsi. Nah, ini contohnya ya, ada double terkecil, ada double X, dan double Y. Nah, ini dinamakan sebagai parameter apa? Formal karena dia dituliskan bersamaan dengan fungsinya. Terkecil double X, double Y. Berarti parameter X dan Y itu formal. Nah, kalau min. Ini apa berarti? Berarti aktual. Gitu ya. Ini contohnya ya. Contoh dari program untuk mengetahui terkecil. Dari dua ya. Dari dua bilangan. Nah, itu adalah pembahasan mengenai subroutine atau subprogram. Ada prosedur dan ada fungsi.